Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Milan versus Juventus yang berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan Milan. Pertandingan yang seru dari sisi banyaknya gol, total ada 6 gol yang terjadi di babak kedua. Dan Milan berhasil melakukan epic comeback setelah sebelumnya ketinggalan 2-0. Nah, kita akan analisis sama-sama apa yang terjadi di pertandingan tersebut dari sisi taktikal. Let's go! Milan memainkan formasi baku 4-2-3-1 yang kali ini menggunakan dua striker yaitu Ibrahimovic dan Ante Rebic. Higuain berada di depan bersama Cristiano sebagai inside forward atau striker kiri dalam dan Bernardeschi di kanan dalam. Di atas kertas, memang Milan bermain 4-2-3-1, namun di pertandingan kerap terlihat 4-4-2, terutama saat tidak menguasai bola. Dari rata posisi para pemain, kita bisa lihat sebenarnya Ibrahimovic tidak bermain murni sebagai striker, namun digunakan Milan sebagai deep lying forward atau deep lying target man. Sementara Juventus menggunakan Bernardeschi di kanan sebagai outlet serangan. Saya sudah bahas masalah Juventus di video ini, dan akan saya singgung lagi di klip ini. Kita lihat di klip ini, sering sekali tidak ada pemain yang okupansi sayap kiri. Jikapun ada, seringnya datang terlambat atau pemain lain tidak mampu memindah serangan dengan cepat. Hal ini juga karena ada faktor dari sistem pressing Milan yang melakukan blok akses umpan horizontal dari sayap ke sayap. Tanpa adanya support dari sayap terjauh, maka pertahanan Milan akan narrow atau rapat karena tidak ada yang melakukan stretch di sisi sayap yang lain. Hal ini ditunjukkan dengan statistik di mana Juventus 47% bermain di sisi kanan. Hampir separuh persen serangan ada di sini tanpa ada mekanisme untuk melakukan switch play untuk disorganisasi pertahanan Milan. Jadi, Juventus hanya mengandalkan kemampuan individu 1 versus 1 untuk menembus pertahanan Milan. Dan gol Juventus juga berawal dari kanan. Ketidakmampuan Juventus dalam ubah serangan juga karena sistem pressing Milan. Kita akan lihat di klip ini bagaimana Milan menutup akses umpan untuk memindah serangan. Opsinya dipertipis, harus one on one. Dan kita lihat secara bertahap, pemain Juventus sudah terkunci. Nah, ini adalah respon Pioli saat serangan digagalkan. Menginstruksikan untuk segera naik untuk melakukan high press, dan kita akan lihat peran dua pemain depan yang press back tengah Juventus agar tidak berlama-lama memegang bola dan mensirkulasikan serangan lagi. Milan juga terlihat mencoba melakukan high press dengan lebih banyak pemain sesaat setelah ketinggalan 0-1. Namun bermain high press pun beresiko, backline jadi tinggi dan ruang di belakang jadi lebar. Hal ini dimanfaatkan Juventus di gol kedua, memanfaatkan kesalahan koordinasi dan lagi-lagi dimulai dari kanan. Nope. Di awal sempat saya singgung soal peran Ibrahimovic sebagai deep lying target man. Taktik ini digunakan Milan untuk eliminasi high press Juventus. Namun, kunci Milan di pertandingan ini justru konstan melakukan bangun serangan pendek yang kolektif dari belakang. Hal ini seperti terlihat di gol Kessie. Kemampuan Milan eliminasi lini pressing Juventus dengan umpan-umpan pendek dikombinasi dengan switch play atau ubah serangan membuat pertahanan Juventus disorganisasi. Kita akan lihat lanjutan proses tadi dari atas. Dan ini adalah efek dari switch play. Tiga pemain Juventus diikat dengan 3 pemain Milan. Kenapa saya masukkan sistem bertahan Milan sebagai salah satu kunci?
Karena bertahan di sepak bola modern tidak hanya dipakai untuk sekadar tidak kebobolan, namun bisa di-recycle dengan serangan saat transisi. Baiknya sistem pertahanan akan men-trigger lawan untuk berbuat kesalahan-kesalahan seperti di 2 gol terakhir ini. Meski unggul, Milan tetap menerapkan high pressing hingga akhir laga. Seringnya, kesalahan-kesalahan bertahan dialamatkan kepada orang terakhir, entah itu back atau kiper. Memang ada beberapa kesalahan individual, namun di sepak bola seperti sekarang, semua pemain dituntut untuk melakukan aksi bertahan. Salah satu alasan adanya aturan goal kick yang baru adalah itu tadi. Pemain depan dituntut juga melakukan aksi bertahan selain mencetak gol. Inilah kenapa manajer seperti Jurgen Klopp yang sejak 2008 membangun sistem high pressing bisa berhasil dan menjadi inspirasi banyak manajer hingga sekarang. Well, kredit untuk Kessie dan Rebic yang bermain baik di pertandingan ini. Juga Pioli yang layak dapat aplaus atas mikro taktiknya ketika laga berjalan. Segitu dulu dari Ruang Taktik, dukung channel ini agar banyak video analisis lainnya. Wassalam.